Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali lagi kami dapat sama-sama belajar, bermuajahah, bertatap muka, tolabul ilmi, menimba ilmu, ilmu kehidupan, ilmu pengalaman, karena sejatinya seorang guru pasti dia adalah seorang murid juga yang selalu belajar. Maka di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi justru kami akan banyak belajar dari para jamaah sekalian tentang apa itu kehidupan. Bapak Ibu hadirin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan langgengnya kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasul dan senantiasanya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka senantiasa kiranya kita mendapatkan kucuran syafaat tidak hanya di akhirat, kiranya juga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan malam hari ini kita sama-sama ngaji bareng, ngaji bersama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian seperti ini, majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis zikir seperti ini adalah gambaran taman-taman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap huruf-huruf ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca Al-Qur'an, lahu hasanah, baginya satu pahala, wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, mimun harfun, mim itu satu huruf. Maka kalau alif lam mim saja sudah 3 huruf, ada 30 pahala yang dapat kita tuai. Apalah lagi malam hari ini kita sudah mengawali majelis ilmu ini dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang tadi dinakhodai oleh Bapak Duko, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah, panjang umur, amal baik, amal soleh, sehingga kita semua berhak menjandang hamba-hambanya yang mukmin dan dimasukkan dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Malam hari ini saya ingin dan kita semua mencoba untuk mengaji tentang sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal adalah surah Al-Isra ayat 1. Meski hari ini, malam ini adalah malam 15 Rajab, kalau tidak salah gitu Bapak Ibu, 27 Rajab, masih kurang lebih 2 pekan ke depan ya, kurang lebih. Kita memperingati lebih awal dan kita sinau bareng, belajar bareng tentang apa itu sejati hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas. Surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Subhanalladzi, nanti Bapak Ibu bisa lihat Quran terjemahnya. Ini kebetulan saya bawa kitab tafsir ya. Tafsirnya namanya Tafsir As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Ini tafsir jilid 2, ini ada 4 jilid. Maka malam hari ini saya ingin mengajak jamaah dan kita semua untuk ngaji surah Al-Isra ayat 1 saja ya. Subhanalladzi. Subhana itu diterjemahkan dengan maha suci. Satu-satunya ayat yang dimulai dengan kata subhana ya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa besar lainnya itu tidak dimulai dengan kata subhana. Biasanya orang mengucap subhanallah itu ketika apa Bapak Ibu? Ketika melihat sesuatu yang luar biasa, takjub. Subhanallah cantiknya, subhanallah megahnya, subhanallah Ka'bah Baitullah, subhanallah. Ya, ketika kita melihat kejadian yang di luar nalar atau di luar nurul kalau hari ini, ya, subhanallah. Ya, karena kita tidak bisa menjangkau dengan nalar manusia. Maka peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan kata subhana untuk menggambarkan bahwa peristiwa ini sangat-sangat agung, luar biasa. Karena ketika awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'raj, ketika itu banyak yang meragukan, termasuk dedengkotnya kafir Quraisy ketika itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal tidak percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, yang dalam hitungan perjalanan ketika itu normalnya harusnya ditempuh 40 hari 40 malam dengan naik onta. Tetapi hanya ditempuh dalam 1 malam. Sontak para dedengkot kafir Quraisy banyak yang nggak percaya. Mana mungkin? Karena mereka berpikir dengan logika manusia. Mana mungkin?
perjalanan dari Jogja ke Jakarta hanya 1 jam. Wallahu a'lam nanti di hari tahun-tahun mendatang. Hari ini sudah ada kereta cepat gitu ya. Bandung Jakarta cukup sekian menit saja. Ya. Itu baru ilmunya manusia. Ya. Ketika itu begitulah tanggapan Abu Jahal. Tidak mungkin Muhammad ini mengada-ngada, ya, mengadi-ngadi, buat-buat cerita ngarang-ngarang. Ya. Bahkan akhirnya Abu Jahal itu mengundang orang-orang supaya untuk mendengarkan ceritanya Nabi, supaya untuk menertawakan bareng-bareng. Niatnya begitu. Dan satu catatan bahwa Rasulullah SAW itu memang belum pernah ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa itu belum pernah. Maka ketika itu beberapa orang kafir Quraisy ada yang pernah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Rasul cerita, lalu orang-orang kafir Quraisy ini tanya, kamu betul Muhammad datang ke Baitul Maqdis Palestina? Iya betul. Bangunannya seperti ini, cirinya seperti ini, kubahnya seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Iya betul, itu yang saya lihat di sana. Persis dengan apa yang diceritakan Nabi itu, persis apa yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy yang dulu pernah berkunjung ke Baitul Maqdis. Maka ketika itu Abu Jahal ciut, wah ternyata jangan-jangan betul Muhammad ini, ya, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka peristiwa perjalanan itu diabadikan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran menjadi nama surah, namanya surah Al-Isra. Isra itu dari kata asra, yusri, isra'an, yang berarti memperjalankan. Memperjalankan berbeda dengan jalan atau berjalan. Kalau memperjalankan, Rasul itu tinggal duduk manis, Allah lah yang memperjalankan. Terima jadi, ya. Yang melakukan atau memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra. Kalau sudah Allah yang punya gawe, apa yang tidak mungkin? Yang tidak mungkin adalah nalar manusia untuk menjangkaunya. Mana mungkin perjalanan 40 hari 40 malam seharusnya itu ditempuh, hanya bisa ditempuh 1 malam. Logika manusia. Itulah yang digunakan oleh Abu Jahal dan para dedengkot kafir Quraisy yang lainnya ketika itu, hanya menggunakan logika manusia. Mereka lupa, mereka tidak menggunakan logika ketuhanan, bahwa di atas akal itu ada Allah, ada iman, ya, ada iman. Wajar saja, karena tidak ada iman, cenderung logikanya yang dibanggakan. Padahal logika akal manusia itu punya keterbatasan. Di sana kita butuh iman yang jalan. Padahal seandainya jika dianalogikan, tadi ketika saya berangkat dari rumah, masuk ke dalam saku saya seekor semut. Semut, katakan ini ada di dalam saku, lalu pulang lagi nanti ke rumah, dan dia keluar dari saku dan kembali lagi ke koloni semut, dan dia cerita, saya barusan jalan-jalan ke Masjid Ar-Rahmah, kata semut. Ya. Jadi semut ini cerita ke gerombolan, ke teman-teman semut, saya barusan jalan-jalan dari Masjid Ar-Rahmah. Menurut logika semut tidak mungkin, harusnya itu perjalanan seminggu baru nyampe sana.
Iya betul, saya jalan-jalan, saya numpang di sakunya Pak Tony, ya. Dan saya terima jadi diperjalankan, kira-kira begitu. Ya. Gambaran analogi peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maka seandainya Abu Jahal dan para dedengkot ketika itu ingin sedikit saja menggeser logikanya untuk menalar apa yang tidak mungkin bagi Allah, semua mungkin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailan itu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada Ka'bah Baitullah, ya. Bangunan pertama yang dibangun di muka bumi, rumah ibadah yang dibangun di muka bumi pertama kali adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itu dalam beberapa riwayat satu garis lurus dengan Baitul Ma'mur yang ada di Sidratul Muntaha. Kalau di dunia ada Baitullah Ka'bah itu, kalau di Sidratul Muntaha ada Baitul Ma'mur Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat di mana para malaikat beribadah sama seperti manusia mengelilingi Ka'bah di dunia. Itu namanya Baitul Ma'mur. Jadi malaikat pun juga berkeliling, tawaf, sejajar menurut para ulama. Seandainya diambil garis lurus, Ka'bah dengan Baitul Ma'mur yang ada di Sidratul Muntaha itu satu garis lurus. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah dalam tafsir dikatakan huwa awalu masjid bana fil ardi ba'dal Ka'bah, banahu Adam ba'da an banal Ka'bah bi arba'ina sana. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah masjid pertama di muka bumi yang dibangun setelah Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam setelah berselang 40 tahun. Ini tafsir yang Syekh Muhammad As-Sawi yang menjelaskan dalam kitabnya. Dan informasi ini mungkin jarang kita ketahui, gitu ya. Dan dua-duanya Masjidil Haram atau Ka'bah itu sendiri dan Masjidil Aqsa adalah pernah dua-duanya menjadi kiblat umat Islam. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita bisa ambil pelajaran dari masjid ke masjid. Kenapa tidak perjalanannya langsung dari Masjidil Haram langsung Mi'raj? Ada hikmah. Kalau Rasul langsung Mi'raj, bagaimana akan membuktikan bahwa Rasul itu melakukan perjalanan Isra? Maka Allah memiliki setting kehidupan, skenario. Allah perjalankan Nabiullah Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa supaya buktinya nanti orang-orang kafir Quraisy yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa itulah yang bercerita, karena mereka yang pernah berkunjung, untuk membenarkan bahwa Rasulullah SAW memang pernah datang ke Masjidil Aqsa, karena beberapa orang kafir Quraisy pernah berkunjung ke sana. Maka ada ketersambungan informasi, ada saksi sejarahnya. Kalau Muhammad langsung naik ke Sidratul Muntaha, beda cerita lagi. Siapa saksi sejarah? Saksi mata atau saksi kehidupan? Ya.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, di sekeliling Masjidil Haram, Masjidil Aqsa saja diberkahi, apalagi kita sholat di dalam masjidnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad sebahagian tanda-tanda kami, kebesaran kami. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah mulai perjalanan, ketika itu Rasulullah sedang tiduran, dalam satu riwayat di dekat Hijr Ismail, tiba-tiba Jibril alaihissalam beserta malaikat Mikail itu datang dengan membawa buraq. Buraq itu dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tunggangan Nabi yang digambarkan, ya, ada yang mengatakan seperti kuda yang memiliki sayap, gitu ya. Buraq itu dari kata barq, artinya kilat. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fi, dan seterusnya itu. Jadi barq itu dari kata kilat. Karena saking cepatnya hewan tunggangan Rasulullah ini berjalan. Ada yang mengatakan buraq itu dari kata bariq, yang berwarna putih, bersih, indah. Maka dalam beberapa riwayat digambarkan buraq itu seperti kuda Pegasus, gitu ya, putih, bersayap, dan seterusnya. Namun persisnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Inilah yang menjadi tunggangan Rasulullah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Jadi ketika dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah banyak melihat pemandangan-pemandangan. Ya, Rasulullah sempat singgah di satu kota, sholat di sana. Ya, setelah sholat Jibril bertanya, ya Rasul, tahukah kamu ini tempat apa? Ini namanya Thayyibah, atau hari ini kita sebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi Rasulullah sebelum melakukan Isra ke Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat lalu lanjut perjalanan lagi. Ketika itu ada jin Ifrit yang mengikuti perjalanan Rasul. Ya. Maka ketika itu Jibril alaihissalam memberikan doa kepada Rasulullah SAW supaya tidak diikuti atau diganggu oleh jin Ifrit ini. Jin Ifrit ini adalah jin yang hidup sejak zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Termasuk yang jin yang menyodorkan dirinya ketika siapa yang bisa memindahkan singgasanaku, termasuk dulu yang menyodorkan dirinya, menawarkan dirinya adalah jin Ifrit. Jadi jin Ifrit ini jin yang sangat cepat, lincah, sakti, mandraguna, bisa mengubah bentuk, alih bentuk dalam bentuk manusia. Itu jin Ifrit. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan doa supaya tidak diganggu oleh jin Ifrit. Nanti Bapak Ibu bisa cari doa yang diajarkan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW agar tidak diganggu jin Ifrit. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dan sampailah
di Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah SAW melihat orang-orang berjubah-jubah berkumpul di Masjidil Aqsa, ya. Lalu seperti orang-orang yang siap melaksanakan sholat, tiba-tiba Jibril alaihissalam menggandeng tangan Rasul dan mempersilakan untuk mengimami. Maka ketika itu Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat sholat berjamaah dengan para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Maka ketika itu Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Muhammad, tahukah kamu orang-orang yang sholat di belakangmu itu siapa?" "Tidak, ya Jibril." Lalu Jibril memberitahu, orang-orang yang sholat di belakangmu itu adalah para nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah buminya para nabi, ya. Dan masjid yang memang harus umat Islam perjuangkan, dan itu jadi ladang perjuangan umat Islam, ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu Rasulullah SAW Mi'raj, naik, dalam riwayat diceritakan, ya, menembus sampai ke langit pertama, nanti ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memberikan salam dan salam hormat kepada umat Muhammad, ya. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, tempat pemberhentian terakhir, ya. Kalau kita mau analogikan, itu stasiun terakhir. Sudah sampai di sana Rasulullah SAW menerima perintah sholat seperti dalam riwayat 50 waktu. Kalau 24 jam dibagi 50, kira-kira berapa itu? Seandainya itu terjadi, wah, tidak ada, kerja kita adalah sholat, ya. Jangan tidur ya Pak Arwandi. Maka disarankan ketika itu oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendapatkan dispensasi. Kenapa Nabi Musa yang menyarankan untuk Muhammad, kamu minta takhfif, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Umatku tidak akan sanggup. Umatku dulu Bani Israel yang besar-besar saja nggak sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil di kemudian hari. Akhirnya negosiasi, ya, jadilah 5. Itu pun dalam riwayat disarankan untuk nego lagi, tapi sudah kebacut malu. Sudah banyak dispensasi yang diberikan Gusti Allah, kata Rasulullah kepada Nabi Musa. Sudah cukuplah, insya Allah, ya, kami terima 5 waktu. Maka pesannya, seandainya Rasulullah menerima 50 waktu, bahwa sebenarnya kehidupan kita ini selalu diliputi dengan sholat. Sholat itu bagaimana? Dalam Al-Quran, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Dirikan itu beda dengan lakukan sholat. Kalau lakukan, ya gerakan sekali dikerjakan sudah menggugurkan kewajiban, itu melakukan. Kalau mendirikan, tidak hanya dalam sholat, tetapi nilai-nilai sholat itu kita wujudkan di luar sholat, ya.
Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah dalam kehidupan ini. Betapa besarnya masalah yang menyelimuti kita hari ini. Betapa banyak masalah, cobaan yang kita hadapi hari ini. Allah tetap maha besar. Katakanlah kepada masalahmu yang besar itu bahwa aku punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Ya. Lalu ruku, ya, kita lihat bahwa bumi ini disediakan untuk kita, maka kita harus merawat dan menjaganya, menjaga alam, tidak buang sampah sembarangan dan seterusnya. Iktidal, sujud, ya. Betapapun kita dihormati dalam dunia, maka kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang kita hormati ini kita letakkan di atas tempat sujud, di mana kaki melangkah, ya. Supaya kita ingat bahwa kita tidak boleh sombong. Kiranya nilai-nilai sholat itulah yang kita amalkan di luar sholat. Itu makna aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan dari peristiwa ini adalah tentang kita menjaga lagi-lagi sholat dan sholat. Semua dari rukun Islam, syahadat, apalagi selain sholat, puasa, zakat, haji. Perintah Allah Subhanahu wa taala cukup turun ayat, ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Syahadat. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah zakat, wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ya. Perintah haji, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi urusan sholat tidak cukup turun ayat, Rasul sendiri yang jemput perintah itu. Jadi kira-kira kalau biasanya, ya, biasanya kalau Pak Armadi cukup memberikan informasi atau memo atau surat edaran itu biasa. Tapi kalau tiba-tiba kok Pak Lasimin dipanggil ke kelurahan, ini berarti ada satu yang penting dan genting. Ya. Tiba-tiba kok Pak Armadi dipanggil gubernur, wah ini, ya, berarti ada sesuatu yang penting dan genting. Saking penting dan gentingnya lah sholat itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang harus menjemputnya. Tidak cukup turun ayat, karena begitu pentingnya pesan sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat maka telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah meruntuhkan agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh seorang hamba di hari kiamat, min amalihi, dari amalnya, sholatnya. Fa in sholuhat faqad aslaha wa anjaha, kalau sholatnya baik maka dia akan baik dan dia akan menjadi orang-orang yang berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, tapi kalau sholatnya rusak, ya, maka dia menjadi orang yang merugi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan sholat. Maka sampai-sampai Nabi Ibrahim itu bermunajat. Nabi Ibrahim itu punya doa supaya anak keturunannya itu menjadi ahli sholat. Rabbi ja'alni
muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Maka kiranya doa ini bisa kita langgengkan, kita wiridkan, kita amalkan setiap sholat kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi ahli sholat. Ya, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doa kami. Ya, itu ada dalam surah Ibrahim ayat 40, nanti bisa di cross check. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan yang kita bisa petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah sendi kehidupan. Maka kalau kita mengaku hamba, apa buktinya? Ya sholat. Jadi sholat itu adalah bukti kita seorang hamba. Maka di ayat ini disebut asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya, yang dimaksud adalah Muhammad. Ketika kita sudah mengaku hamba, kalau hamba itu punya tuan, ya apa buktinya Anda seorang hamba? Kita seorang hamba. Ya sholat itu. Ya. Dan sholat itu tidak hanya sekedar gerakan, ruku, sujud dan seterusnya, tetapi lebih-lebih sholat itu kita terjemahkan di luar sholat, di kehidupan sehari-hari. Apakah mata kita sholat? Apakah mulut kita ikut sholat? Tangan kita ikut sholat? Kaki kita ikut sholat? Hati kita ikut sholat? Itu yang dimaknai dengan aqimis sholat. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita untuk senantiasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang sholat adalah salah satu bukti dan penciri yang membedakan antara mukmin dan orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, penuh barakah, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan dijadikan anak-anak keturunan kita menjadi ahli-ahli sholat dan ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.